Vidya masuk ke kamar ibunya dan melihat Gopi ini buru-buru menyingkirkan bukunya. Vidya menatap tempat Gopi menyembunyikannya. Vidya mengatakan pekerjaan sudah selesai. Gopi bilang ayo pergi. Vidya pergi bersama Gopi sampai teman dan begitu dia melihat anak-anak. Dia melihat Gopi untuk pergi sendiri. Gopi melihat semua barang yang dibuat anak-anak. Vidya kembali ke kamar dan Trace untuk mengambil buku itu, tetapi karena pendek dia tidak bisa menjangkaunya. Lalu dia pun mengambil bangku untuk mengambil buku itu. Setelah itu dia berhasil mengambil buku itu dan membacanya. Ba memberitahu Hetal bahwa hari ini dia sangat merindukannya. Semua orang pun bersedih. Teman-teman Rashi pun datang dan mereka saling memuji penampilan mereka. Lalu Ba bertanya pada Hetal apakah itu ulang tahun Rashi atau Kokila. Saat itu Urmila dan suaminya Kinjal Dawal Papu pun masuk. Urmila pergi dan memeluk Rashi dan berharap Kokila dalam bahasa Inggris. Tolu dan Molu pun turun dan mencari tas mereka, tapi Popu berdiri di sampingnya tanpa sadar. Dua wanita lain pun masuk. Rashi membawa mereka ke Kokila dan mengatakan gadis ini Prashi adalah satu-satunya untuk Ahim Jiju. Perlahan seekor anak kucing keluar ke tas Molu dan Tolu. Kokila merasa kesal. Rashi bilang kita akan memotong kuenya. Kokila bilang aku tidak tertarik dengan ini. Tapi Rashi meyakinkan dan saat itu Ahim Jigar juga masuk. Meti mendapatkan kuenya. Kokila adalah tentang melompat dari lantai. Melihat kucing melompat dari lantai, Tolu dan Molu menonton dan mengejarnya. Lalu Popu pergi untuk memberitahu Urmila tentang hal itu, tapi Urmila memintanya pergi. Rashi pun menyalakan kue. Tolu dan Molu masih berusaha untuk mendapatkan anak kucing itu. Ketika tiba, ia melompat ke atas kue dan mengeong. Kucing itu pun sangat menjengkelkan. Semua orang pun terkejut. Lalu Rashi mulai mengelilingi Tolu dan Molu. Semua orang terlihat seolah-olah itu terjadi setiap hari. Urmila pun bergumam. Vidya berkata, sekarang aku harus mencari tahu siapa kamu. Gopi masuk. Gopi pun bertanya-tanya pada Vidya apa yang sedang dilihatnya. Rashi masih menjalankan sekitar Tolu dan Molu. Para tamu mulai berpergian. Rashi bilang, aku tidak bisa menikah dengan rumah gila. Kokila melihat sekeliling rumah. Lalu Kokila pun pergi dengan ekspresi muka yang sangat muram dan marah. Gopi bertanya kepada Vidya, kamu ingin tahu siapa dia kan? Dia adalah orang yang selalu mendukung saya dan mengajari saya semua hal ini. Vidya pun bertanya pada guru, Gopi, Anda berpikir apa? Saat itu Kokila pun masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintunya dengan sangat kuat dan sangat kencang. Dia ingat apa yang terjadi dengan Mira. Keesokan harinya, Rashi membawa Tolu dan Molu ke kamar Kokila. Mereka pun meminta maaf. Rashi mengangkat topik Ahim menikah lagi pada Kokila. Kokila berkata, temukan gadis terbaik untuk anakku. Vidya melihat dirinya di cermin dan mulai berdandan dengan sangat cantik, mengenakan bindi dan gunggat, dan juga melihat foto Kokila dan berkata, aku terlihat sepertimu sekarang. Gopi pun memanggil Vidya dan kemudian Vidya mulai mengemasi tasnya. Gopi pun pergi. Tolu dan Molu pergi ke sekolah. Mira berada di jalan yang sama dengan mereka, dengan Tolu dan Molu. Mira meminta anak laki-laki itu, yakni Tolu dan Molu, untuk berhenti sejenak, lalu memukul sapi itu. Anak laki-laki menggoda Mira. Anak laki-laki itu adalah Tolu dan Molu. Lalu Tolu dan Molu datang untuk mendukungnya. Tolu dan Molu serta Mira memiliki obrolan yang cukup seru dan juga panjang. Mereka membahas semua hal tentang diri mereka, mulai dari Mira, Tolu, lalu Molu. Setelah mereka berbincang terus, lalu Vidya keluar. Setelah itu mereka ketahuan oleh Gopi. Lalu Gopi pun melihat dari kejauhan. Sementara itu dia terus mengamati Mira, Tolu, dan Molu yang sedang berbincang. Tapi
Gopi tidak tahu apa yang mereka bicarakan di samping parkiran tempat Mira, Tolu, dan Molu sekolah. Vidya keluar dari sekolah. Gopi bertanya-tanya padanya, bagaimana itu? Bagaimana jika Gopi melihat kita? Lalu Mira pun mengajak ngobrol kembali Tolu dan Molu. Setelah itu, seseorang pun berteriak pada Mira. Gopi menjadi emosional dan berbalik, karena seseorang yang berteriak itu cukup keras dan juga cukup kasar, meneriaki nama Mira. Dan dia ingat apa yang terjadi dengan Mira pada saat Mira masih kecil. Dia mengulas kembali ingatannya saat Mira terbuang dan tercebur ke dalam jurang. Gopi melamun sambil memikirkan hal tersebut. Ia melamun cukup panjang dan juga memikirkan dan berasa bersalah atas kejadian itu. Dia mengingat Kokila pernah marah. Lalu Vidya pun menangkap hal ini.